Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang sedang nonton video ini, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur. Gue dari Cermin Story mau bawain cerita tentang driver ojek online yang tersasar di Alas Jati. Cerita ini gue ambil dari Twitternya @wahidun. Buat kalian juga yang suka baca ya kan, nanti bakal gue taruh di bawah link Twitternya @wahidun ini ya kan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Cermin Story agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Mode merinding aktif. Nah, kali ini saya mau menyampaikan sebuah cerita yang dimana ini adalah kisah dari Mas yang sebut saja namanya Herman, atau bisa kita sapa adalah Mas Herman. Mas Herman ini adalah seorang driver ojek online di Jogja. Beliau sering ngebit. Nah, ngebit ini adalah istilah yang biasa digunakan para driver untuk mulai mencari pelanggan. Ketika dini hari tiba, ya, mereka bisa menyebutnya dengan istilah ngalong. Biasanya Herman berangkat ngalong sekitar jam 10 sampai jam 11 malam. Dan rute dia mencari pelanggan adalah sekitaran Pogung, Sturan, dan Babarsari. Untuk kalian yang tinggal di Jogja pasti tahu kan. Namun memang sebenarnya malam hari bukanlah waktu yang bagus untuk narik. Ya, memang benar. Pelanggan itu pastilah tetap ada kapanpun. Namun di sini yang saya maksud adalah ketika malam hari tiba, kemungkinan besar kalian juga akan bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Malam itu Herman berangkat dengan penuh semangat untuk memulai mencari rezeki. Ia berangkat dari rumah malam itu sekitar pukul 11 malam. Dia memanglah sering ngebit ketika malam hari. Ia biasanya kegiatan ini disebut ngalong. Tak berselang lama ketika Herman memasuki kawasan Babarsari, ternyata ada customer di sekitar bagian jembatan bawah Janti. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung mengambil orderan itu dan langsung bersiap menuju lokasi penjemputan itu berada. Dengan semangat, Herman menarik gas motor Varionya. Tak butuh waktu lama untuk Herman sampai ke titik di mana lokasi penjemputan itu berada. Herman pun sampai di tempat itu. "Mbak Lia ya?" ucap Herman. Wanita itu ngangguk dan langsunglah Herman memberikan helm untuknya. "Ini tujuannya sesuai aplikasi ya Mbak? Atau Mbak punya jalan alternatif lain?" tanya Herman sambil melihat map yang ada di handphonenya. "Iya Mas," jawab wanita itu datar. Malam itu jam menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam. Jalanan tak terlalu sepi, namun entah mengapa Mas Herman merasa merinding kala itu. "Mbak, ini benar tujuannya ke Wonosari?" tanya Herman lagi. Memastikan bahwa pelanggan ini tidak salah tujuan, karena bisa dibilang jarak dari jembatan Janti menuju Wonosari cukup lumayan. Jauhnya kurang lebih bisa ditempuh dengan waktu 45 menitan. "Iya Mas, benar," wanita itu menjawab. "Ini barangnya udah gak ada yang tinggalan ya Mbak?" tanya Herman. "Enggak Mas," jawab wanita tersebut. Mendengar sudah tak ada lagi yang tertinggal, Herman langsung tancap gas menuju lokasi tujuan dari Mbak Lia tersebut. Ketika Herman sudah sampai di daerah perempatan Ring Road Ketandan, tiba-tiba Herman teringat bahwa ketika ia mau menuju ke Wonosari, ia harus melewati Alas X atau
yang sudah sangat terkenal dan sering terjadi hal-hal mistis di sana. Namun karena malam itu ia baru mendapat customer satu, jadi apa mau dikata, Herman harus mengambilnya. Ya, daripada tidak ada uang untuk membeli kebutuhan esok hari, pikirnya kala itu. Malam semakin sepi. Apalagi ketika ia sudah memasuki kawasan Jalan Wonosari. Sebagai pelepas rasa kantuk, Herman sekali mengajak ngobrol Mbak Lia yang nampaknya kala itu ia juga sedang asik bermain telepon genggamnya. Mbak Lia ini dari mana ya? Kok tumben jam segini baru balik ke rumah? Saya kerja di salah satu toko besar yang ada di daerah Janti, Mas. Ini tadi ada keperluan mendadak, makanya saya jadi pulang jam 11. Ucapnya sambil terus menatap telepon genggam. Wah, jam segini itu rawan kejahatan loh, Mbak. Mbak, besok kalau mau pulang itu mending paginya aja sekalian, atau malah mending jangan pulang dulu. Yah, mau gimana lagi, Mas? Saya anak semata wayang. Jadi selain bekerja juga menjaga orang tua. Capek sih, Mas. Tapi ya mau gimana lagi? Tak terasa mereka sampailah di gerbang pintu masuk ke daerah Gunung Kidul. Di sana entah mengapa tiba-tiba perasaan Herman menjadi sedikit gundah. Padahal ia sudah sangat sering melewati kawasan ini. Namun entah mengapa malam ini rasanya begitu berbeda dari biasanya. Tanpa berpikir panjang, Herman langsung tancap gas saja malam itu. Tolong pegangan agak kencang ya, Mbak. Saya mau sedikit ngebut ini, biar nantinya nggak terlalu malam di jalan. Ucap Herman sambil menarik gas dan seketika itu motornya melaju. Nggih, Mas. Setuju dengan ucapan Mas Herman, Mbak Lia langsung berpegangan erat. Malam semakin larut. Jam tangan Mas Herman menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam. Dan tanpa ia sadari, ia sudah memasuki kawasan di mana alas X itu berada. Mbak, jangan berhenti berdoa, nggih. Oh, nggih, Mas. Ucap lirih Mbak Lia. Dari ucapan Mbak Lia tadi, Mas Herman bisa paham jika Mbak Lia paham dengan maksud dan tujuan dari ucapannya. Malam itu jalanan benar-benar sepi. Tidak seperti waktu memasuki kilometer awal Jalan Wonosari tadi. Sebenarnya Mas Herman malam itu sudah memiliki firasat yang tidak baik. Tapi bagaimanapun ia harus mengantarkan Mbak Lia sampai ke tujuan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya ketika ia sudah menyetujui Mbak Lia sebagai customernya. Lebatnya kawasan hutan jati dan sesekali terdengar suara lolongan anjing liar menambah kengerian pada malam itu. Sampai tiba-tiba Mas Herman mendengar suara seperti suara rintihan kuda. Namun semakin lama suara itu menjadi semakin jelas. Itu suara tangisan, bukan. Itu suara tertawa perempuan. Batin Mas Herman berkecamuk seketika mendengar suara itu. Mbak, sampean denger suara tadi itu mboten? Yo Mas, arahnya dari sebelah kanan tuh. Balas Mbak Lia dengan nada sedikit bergetar karena ketakutan. Udah Mbak, pegangan kencang aja. Semoga aja dia nggak menampakkan wujudnya. Jangan berhenti berdoa ya Mbak, ucap Herman. Dia tubuh yang gemetaran. Ia memaksakan tangannya untuk tancap gas supaya lekas menjauh dan keluar dari area alas jati itu. 15 menit kemudian akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan itu. Kawasannya memanglah sangat luas dan panjang. Jadi wajar bila ketika melewati alas itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Mbak, ini yang jalannya yang mana ya? Tanya Mas Herman. Ia kebingungan ketika melihat jalan yang bercabang dan tak ada di map.
Ambil jalan yang setapak tanah mas, jangan yang sebelah kiri, itu jalan menuju makam desa sini. Oh, nggih mbak, jawab Mas Herman. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbak Lia. Setelah memasuki kawasan desa, Mbak Lia, entah mengapa Mas Herman ketika memasuki kawasan desa, ia langsung segar kembali dan tak merinding lagi. Mbak, ini rumahnya sebelah mana ya? Ini mapnya mati soalnya, tanya Mas Herman. Itu mas, rumah samping musola, rumah yang berwarna hijau, ucap Mbak Lia sambil mengacungkan jarinya. Oh iya mbak, saya udah lihat, jawab Mas Herman. Sampailah mereka di rumah Mbak Lia. Kondisi rumah Mbak Lia memanglah tak begitu jauh berbeda dengan rumah yang ada di kota. Ya memang karena rumah Mbak Lia ini berada pada kawasan perumahan yang belum lama dibangun. Terima kasih nggih mas, ucap Mbak Lia sambil menyodorkan selembar uang 100 ribuan. Wah, ini kelebihan mbak, ucap Herman sambil menatap uang yang diberikan oleh Mbak Lia. Udah mas, ambil aja sisanya, aku malah yang harus berterima kasih dengan masnya karena udah mau nganterin di jam segini, balasnya. Alhamdulillah, terima kasih ya mbak. Semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin mas. Mas yakin berani lewat tempat tadi malam-malam gini? Ini udah jam 12 lebih loh mas. Kalau mas gak berani tidur di rumahku aja gak apa-apa mas. Bapak juga pasti ngebolehin. Bapakku kebetulan juga seorang ketua RT mas, ucap Mbak Lia. Mbak Lia saat itu merasa khawatir dengan Mas Hendra jika ia harus melewati alas jati itu lagi. Mas Herman maksudnya. Wah, terima kasih atas tawarannya mbak. Tapi gak apa-apa kok mbak, aku mau kembali ke Jogja aja. Istri dan anakku menunggu di rumah, balas Mas Herman. Seketika itu juga Mas Herman bergegas kembali ke Jogja. Sebenarnya Mas Herman saat itu takut untuk kembali melewati alas itu. Tapi mau bagaimanapun jalan itu adalah jalan satu-satunya, jadi mau tidak mau harus lewat sana. Jarak dari Jogja menuju rumah Mbak Lia terbilang terlalu jauh, sekitar 45 menit. Itu tadi ketika berangkat. Jarak dari Jogja ke rumah Mbak Lia ini terbilang tak terlalu jauh, hanya sekitar 45 menit saja. Itu tadi ketika berangkat, tapi kali ini berbeda. Waduh, ini udah masuk alas jati lagi, umpat Mas Herman dalam hati ketika mulai memasuki kawasan hutan jati. Kawasan hutan jati itu sangat minim penerangan, walaupun jalannya masih terbilang baru, tapi entah mengapa untuk sarana penerangan jalan di sini masih sangat minim. Hah? Kok jalannya beda ya? Ucap Mas Herman. Kala itu ia tiba-tiba menjumpai pertigaan. Ketika melewati alas jati itu, padahal tadinya ketika berangkat jalan itu sama sekali tak ada pertigaan. Akhirnya Mas Herman memutuskan untuk memilih sisi sebelah kiri, di mana di sana jalannya tak jauh berbeda dengan jalan yang tadi ia lewati. Wes lah, ambil jalan ini aja, semoga nggak kesasar, ucapnya dalam hati sambil berbelok ke arah kiri mengikuti jalan yang sudah ia pilih. Tak berselang lama setelah Mas Herman memasuki jalan itu, tiba-tiba suara rintihan terdengar kembali. Astagfirullah, refleks Mas Herman. Bulu kuduk Mas Herman ketika itu juga langsung berdiri. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Ketika suara itu terdengar, tiba-tiba motor yang sedang dikendari oleh Mas Herman terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan motornya itu. Weh, kenapa iki motor iki? Pada saat itu Mas Herman sudah memutar gas yang cukup dalam.
Namun anehnya, entah mengapa motornya tak ingin melaju kencang. Namun tak ingin terlalu memperhatikan hal itu, Mas Herman melanjutkan perjalanannya. "Weh, ada pertigaan lagi," ucap Mas Herman. Saat itu Mas Herman bertemu dengan pertigaan lagi. Namun bedanya kali ini salah satu jalannya adalah jalan tanah yang nampaknya ini bukanlah jalur yang biasa dilewati oleh kendaraan. Tanpa berpikir panjang, Mas Herman langsung memilih jalan aspal dan meneruskan perjalanannya untuk kembali ke Jogja. Suara rintihan lirih terdengar kembali dari alas jati sekitar. Astagfirullah, Mas Herman dengan ketakutan langsung tancap gas motornya. Perjalanan Mas Herman berlanjut semakin lama. Entah kenapa Mas Herman merasa semakin aneh dengan kondisi sekitarnya. Yang tadinya tak ada pertigaan, ketika memasuki kawasan alas ini dan secara tiba-tiba ada pertigaan. Kan merupakan hal yang sangat aneh, pikir Mas Herman saat itu. Di tengah lamunan, lagi-lagi ia bertemu dengan pertigaan. Dan yang membuat Mas Herman terkejut, ini adalah pertigaan yang sama yang tadi sudah ia lewati. Merasa ada yang tak beres, Mas Herman hendak menghubungi rekannya sesama ojek online. Namun betapa kagetnya Mas Herman ketika melihat gawainya, ternyata tak ada sinyal sama sekali. Jam tangan Mas Herman menunjukkan pukul 1:50 pagi, yang dimana ini sudah sangat tidak wajar, dimana kala itu Mas Herman berada di alas itu hampir 2 jam. Merasa ini sudah tidak beres, Mas Herman memelankan kendaraannya dan membuka kaca helmnya, dengan harapan semoga saja ia bertemu seseorang yang bisa membantunya. Berjalan, terus berjalan, Mas Herman menembus gelapnya malam di tengah alas X itu dengan kondisi ketakutan dan tentu saja ia sendirian. Tibalah Mas Herman di area pesawahan. Anehnya ini adalah perbukitan kapur dan tadi pun waktu berangkat Mas Herman sama sekali tak melihat ada sawah di area hutan jati ini. Mas Herman dengan semangat menuju jembatan dan benar saja, di sana ada bapak-bapak. Di sana ada bapak-bapak sedang duduk di atas jembatan. Dengan segera Mas Herman mematikan mesinnya dan melepas helm yang sedang ia pakai. "Nyuwun sewu Pak, permisi Pak Ditanglet." "Permisi Pak, mau tanya," jawab Mas Herman. "Oh, nggih, gimana nang?" balas bapak itu menyambut pertanyaan dari Mas Herman. "Punten Pak, maaf, mau tanya, kalau jalan menuju ke kota Jogja itu sebelah mana nggih?" Herman kala itu bertemu dengan bapak-bapak yang umurnya sekitar sudah kepala 5. Bapak itu memakai baju berkerah dengan kancing yang tak dikaitkan, membuat dada bapak itu terlihat mesti hanya sedikit karena gelapnya malam. Bapak itu juga menggunakan celana hitam di atas mata kaki yang kala itu tampak sedang sedikit basah. Bapak ini memakai caping layaknya orang dari sawah. Namun anehnya ketika Herman bercakap dengan bapak ini hanya menunduk dan juga beliau sama sekali tak melepas caping yang kala itu sedang melekat di kepalanya. Sehingga Herman sama sekali tak bisa melihat wajah dari sosok bapak itu. Alah nang, kamu itu loh juga aneh. Ngapain jam segini malah keluyuran? Jam segini itu saatnya istirahat, balas bapak itu. Nggih Pak, iya tadi saya ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tadi dia naik dari Janti, balas Mas Herman. Ngene neng, rejeki kuwi wis ono sing ngatur. Moyo olehmu kerja kuwi rapopo ning yo awakmu kudu ngerti titik mongso kanggo wayahe. Awakmu moyo. Rejeki kuwi arep sak kesele opo awakmu nguyak.
nek durung dadi jatahmu ora bakal kecekel uwo suwalike. Wis nang sakiki awakmu lurus wae nurut dalan tengah sawah iki. Ora usah ngematke mburi nganti mengko awakmu ketemu dalan gede. Gini nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Kamu bekerja keras itu tidak salah, tapi kamu juga harus tahu waktu yang tepat di mana kamu harus bekerja keras. Rezeki itu mau kamu kejar bagaimanapun caranya, jika itu bukan rezekimu, itu tak akan pernah kamu gapai. Begitupun sebaliknya, sudah sekarang kamu mengikuti jalan tengah sawah ini, tidak usah melihat ke belakang sampai kamu nanti bertemu jalan raya. Ucap bapak itu menggunakan bahasa Jawa, dan ini mungkin seperti inilah percakapan bapak itu jika diartikan ke bahasa Indonesia. Nggih, siap pak, berarti ini jalannya terus aja ya pak? Tanya Herman, namun tanpa berpatah kata pun bapak itu hanya mengangguk. Alhamdulillah, matur nuwun. Nggih pak, terima kasih banyak, ucap Herman menutup pembicaraan. Beliau berpamitan dan memakai helm, serta berniat melanjutkan perjalanannya. Monggo pak, kulo rumiyin, ucap Mas Herman sembari menaiki motornya. Dan perlahan ia menjauh dari sosok bapak itu. Sesuai arahan dari bapak yang tadi ia temui, Mas Herman melewati jalan pematang sawah yang jika dipikir seharusnya tak masuk akal. Mengapa dia tiba-tiba bisa sampai ke sini? Di tengah perjalanan, Mas Herman lupa dengan larangan yang tadi diucapkan oleh sosok bapak yang memakai pakaian serba hitam itu. Mas Herman kala itu tidak sengaja menengok ke belakang, dan betapa kagetnya Mas Herman ketika yang ia lihat saat itu ternyata bukanlah jalan, tetapi hutan jati. Dan di sana pula terlihat sosok perempuan dengan pakaian putih, lusuh, tengah berdiri di bawah pohon jati sambil tersenyum menyeringai ke arah Mas Herman. Melihat hal itu, tiba-tiba pandangan Mas Herman menjadi gelap dan dia pun tak sadarkan diri. Keesokan paginya ada seorang bapak yang kala itu tengah membawa keranjang berisi sayuran yang ingin ia jual ke kota, sebut saja namanya Pak D. Kemijo. Saat itu secara tak sengaja Pak D. Kemijo melihat motor dan ada sebuah lelaki yang terkapar tak sadarkan diri di pinggir jalan, dan motor yang dalam keadaan menyala. Melihat ada orang yang membutuhkan bantuan, Pak D. Kemijo lantas mendekati dan menyadarkan lelaki itu. Beliau memberikan sebotol air dan lelaki itu minumnya dan langsung habis. Melihat lelaki itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, beliau lantas bertanya tentang siapa dan dari mana. Kok bisa-bisanya dia tertidur di pinggir jalan dan di tengah hutan jati pula. Maaf mas, masnya ini dari mana? Atau mau kemana ya? Tanya Pak D. Kemijo pada lelaki itu. Saya mau pulang pak, ucap lelaki itu. Lah, masnya mau pulang kemana sebelumnya? Maaf, masnya namanya siapa? Saya Herman pak. Saya semalam ngantar pelanggan ke daerah Wonosari. Tapi pas pulang kok saya kayaknya cuma muter-muter di area ini. Dan pas sebelum saya pingsan, saya ada di sebuah jalan di tengah sawah. Nah, anehnya kan di sini nggak ada sawah ya pak. Jelas singkat muda itu yang tak lain dan tak bukan adalah Herman. Wah, kamu disasarin itu mas. Kamu ketemu sama sosok bapak berbaju serba hitam nggak? Tanya balik bapak itu. Nggih pak, bener banget. Aku ketemu sosok bapak berpakaian serba hitam dan memakai caping, balasnya. Alhamdulillah, berarti sampean masih belum jauh mas ke sasare. Itu sampean udah nggak di dimensi dimana kita sekarang berada. Itu mas sudah di alam demit. Jelas singkat Pak D. Kemijo. Alhamdulillah pak. Ya sudah, mendingan sampean sekarang pulang mas. Pasti keluarga nih sampean bingung mencari.
Balas Pak Dikmijo sambil menaiki motornya. Oh, nggih Pak, terima kasih, jawab Herman. Akhirnya Herman pagi itu pulang dengan selamat menuju rumahnya. Kejadian kala itu menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri. Dan mulai saat itu Herman tak lagi ngojek dini hari dan memilih untuk narik ojek dari pagi sampai sore saja. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain kali ini ya kan. Ya mungkin kita bisa ambil sisi positifnya dan mungkin kita bisa buang sisi negatifnya ya kan dari cerita barusan. Ya langsung aja kita tutup cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Sekian, terima kasih.